pujian penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ingin mulai ibadah. Datanglah ke tempat ibadah ini dan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ini saatnya kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita angkat pujian, kita menyembah Tuhan. Makasih Tuhan, makasih. Engkau baik bagi kasih. Bapa engkau
pulihkan bangsa kami dari segala virus, pulihkan bangsa kami dari krisis ekonomi. Kami juga menolak segala berita-berita yang tidak benar yang memicu keributan. Kami patahkan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Damailah negeri kami, berkati bangsa kami. Kami juga berdoa memberkati buat Presiden kami, Bapak Joko Widodo beserta wakilnya. Tuhan, berikan hikmat daripadamu, mampukan beliau untuk berdiri atas bangsa ini. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang diambil sesuai dengan jalan-jalan-Mu. Kami juga berdoa memberkati buat kota kami Pekanbaru. Berkati gubernur, berkati wali kota, juga jajaran pemerintahan yang ada Tuhan. Hikmat daripada Tuhan menyertai beliau, sehingga keamanan, kedamaian ada di kota ini. Pemulihan terjadi buat kota kami, lawat kota kami Tuhan. Kami berdoa, kami memberkati buat pemimpin rohani kami yang kami kasihi. Buat Bapak Niko Nyatora Harjo beserta keempat wakilnya. Tuhan berikan umur panjang, kesehatan daripadamu Tuhan. Biarkan hatinya melekat kepada hadirat-Mu Tuhan. Sehingga mampukan beliau untuk memimpin gereja-gereja yang ada di wadah ini Tuhan. Kami juga berdoa memberkati buat Opa Gede beserta kedua wakilnya Tuhan. Kami mengasihi beliau Tuhan. Kami percaya Engkau juga mengasihi beliau. Tuhan, berikan umur panjang, berikan kesehatan, juga mampukan beliau untuk memimpin gereja kami. Penuaian terjadi buat gereja kami. Kami juga berdoa memberkati secara khusus buat papa, mama, buat adik-adik yang di rumah, apapun kondisimu saat ini. Berkati pekerjaan papa mama, berkati usaha papa mama, berkati kesehatan papa mama, juga berkati kesehatan adik-adik semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Bapa, di mana hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami, urapi kami, kiranya pengurapan-Mu turun ya Bapa. Berikan kami pengertian-Mu agar kami tahu inti dari cerita ini, apa yang mau Kau kasih ke kami ya Tuhan Yesus. Setiap pelajaran, setiap luapan dari hati-Mu untuk kami ya Bapa. Tuhan Yesus, berkati kami, urapi kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini kakak mau menyampaikan firman Tuhan nih, yang judulnya ditangkap. Siapa yang ditangkap ya? Ada apa ya kak? Nah, kakak akan tunjukkan gambar ini dulu ya. Gambar ini menunjukkan orang yang sedang ditangkap polisi. Biasanya orang yang ditangkap polisi karena berbuat baik ya? Oh, pastinya tidak. Pastinya yang berbuat jahat. Entah dia mencuri, entah dia merampok, begal, membunuh, membawa narkoba, korupsi uang negara contohnya. Pastinya yang berbuat jahat yang ditangkap. Tapi nih, kalau ada seseorang yang baik, kira-kira dia ditangkap nggak ya? Seharusnya orang baik
tidak ditangkap. Hanya orang jahat saja yang ditangkap. Sebelum kita lanjutkan, kita baca firman Tuhan sama-sama ya. Di Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Yesus ditangkap. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Yesus dan murid-muridnya pergi ke suatu taman yang bernama Getsemani. Taman Getsemani. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus sama-sama sama Tuhan Yesus. Maka mulailah Tuhan Yesus merasa sedih dan gentar atau ketakutan. Lalu katanya kepada 3 muridnya, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku," kata Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Tuhan Yesus untuk memberikan kekuatan untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh buat berdoa. Peluhnya atau keringat-keringatnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini menunjukkan seseorang yang di bawah tekanan yang sangat hebat. Pembuluh darah halus dalam kelenjar-kelenjar keringatnya dapat pecah sehingga keringat orang tersebut bercampur dengan darah. Sampai seperti itu Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Ini gambarnya mereka sedang tidur. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Mengapakah kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Waktu Yesus masih berbicara, datanglah si Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Ini gambarnya. Yudas tahu tempat itu karena Tuhan Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Yudas datang dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepada Yudas, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Maka majulah
prajurit-prajurit tadi memegang Yesus dan menangkap Tuhan Yesus. Lalu semua murid itu meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Nih gambarnya adik-adik, kakak punya gambarnya. Tuhan Yesus bukan penjahat, tetapi dia ditangkap seperti seorang penjahat. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawa Yesus menghadap Kayafas, si imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang masuk kembali keluar bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu lalu membawa si Petrus masuk lagi. Maka kata hamba perempuan penjaga itu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan," katanya si Petrus. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajaran-ajarannya. Terus jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika Tuhan Yesus mengatakan hal itu adik-adik, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya Tuhan Yesus. Ini kakak ada gambarnya. Simon Petrus masih berdiri atau menghangatkan badannya karena cuacanya waktu itu dingin banget. Kata orang-orang di situ kepada si Simon Petrus ini, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Terus ada lagi kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula. Dan ketika itu berkokoklah ayam. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, ia mau menderita ganti kita. Dalam Yesaya 43 ayat 4 dikatakan, "Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau." Sebab di mata Tuhan Yesus, kita ini sangat berharga dan mulia. Dan Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, sehingga ia mau menderita ganti kita. Menurut kita yang suka jahat, tapi kenapa Tuhan yang ditampar ganti kita? Seharusnya kita yang ditampar dan bukannya Tuhan Yesus. Ada seorang anak, dia doa gini sama Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, ampuni saya ya Tuhan Yesus. Aku mau berubah. Aku mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Aku mau berbalik dari setiap sikap-sikapku yang tidak menyenangkan hati Tuhan Yesus." Dia mau berubah adik-adik. Karena dia tahu, dia tidak menyukakan hati Tuhan Yesus. Karena dia tahu, Tuhan Yesus rela mati ganti kita di kayu salib. Tuhan Yesus rela ditampar ganti kita. Karena apa? Karena kita berharga dan mulia di mata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, sangat mengasihi kamu. Maukah adik-adik bertobat atau berubah hari ini dari hidup kita yang tidak menyukakan hati Tuhan Yesus? Kakak mau? Adik-adik mau? Tutup matamu, lipat tanganmu. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah
Tuhan Yesus. Jangan sampai kita berbuat yang tidak baik untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu segalanya buat kita. Apapun yang terjadi, kita milik Tuhan Yesus. Jangan sampai kita menyangkal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus segalanya buat kita. Kalau dia rela mati, dia tidak mungkin memandangkan wajahnya, memalingkan wajahnya daripada kamu. Kamu harus tahu adik-adik, Tuhan sangat mengasihi kamu. Karena engkau berharga dan mulia di mata Tuhan Yesus. Karena kamu segalanya di mata Tuhan Yesus. Tutup matamu adik-adik, lipat tanganmu ya. Berdoa sama Tuhan Yesus, minta ampun Tuhan Yesus, ampuni aku. Tuhan Yesus, aku minta ampun sama Tuhan Yesus. Dari semua perbuatanku yang tidak menyenangkan hati Tuhan Yesus, aku minta ampun. Tuhan Yesus, aku minta ampun Tuhan Yesus. Aku tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi aku. Tuhan Yesus selalu ada untuk aku. Tuhan Yesus ada dimanapun aku berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni aku Tuhan Yesus. Tuhan sangat mengasihi kamu adik-adik. Tuhan sangat mengasihi kamu. Tuhan sangat mengasihi kamu lebih dari apapun. Tuhan rela mati. Tuhan rela ditampar ganti kita. Tuhan rela disalib. Tuhan rela dicambuk demi kita. Demi kita dia mau tebus segala dosa kita yang harusnya kita, tapi Tuhan Yesus. Seharusnya kita, tapi kenapa harus Tuhan Yesus? Satu kuncinya adik-adik, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dia rela ditangkap. Dia bukan penjahat, tapi dia ditangkap seperti seorang penjahat. Karena apa? Karena satu, karena dia sangat mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita. Tutup matamu, lipat tanganmu. Tutup matamu, lipat tanganmu. Berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku minta ampun. Tuhan Yesus, aku minta ampun. Kalau sampai hari ini ada sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, mulutku yang suka jahat, ampuni Tuhan. Mulutku yang suka melawan orang tua, ampuni aku Tuhan. Mulutku yang suka mengomong kotor, Tuhan Yesus ampuni aku. Tuhan Yesus ampuni aku buat segalanya. Mulai hari ini, ikutin doa kakak, mulai hari ini, aku mau berjanji sama Tuhan Yesus. Aku mau mengasihi Tuhan Yesus. Karena aku tahu, aku berharga dan mulia di mata Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan Tuhan Yesus buat kami semua. Mulai hari ini aku berjanji, aku mau setia sama Tuhan Yesus. Aku mau mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik nyanyikan sekali lagi, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Katakan sungguh indah, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih Tuhan Yesus untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah rela mati untuk kami. Terima kasih buat segalanya Tuhan Yesus.
Terima kasih buat cinta Tuhan Yesus untuk kami. Sungguh kami bersyukur buat setiap kasih Tuhan Yesus untuk kami. Selalu ingatkan kami ya Tuhan, setiap hari, setiap detik, setiap waktu, untuk terus mengingat Engkau akan kasih-Mu, akan waktu di mana Engkau rela mati untuk kami ya Tuhan. Bapak, terima kasih buat segalanya. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak sampai selama-lamanya. Amin. Yesuslah idolaku, ku mau jadi seperti Dia. Mengasihi Allah Bapa, juga mengasihi manusia. Jujur dan rendah hati, senang bekerja sama. Ku mau jadi seperti Yesus, ku mau menjadi saksinya.